Lah, udah ketulis Nabi. Udah ketulis Nabi, Bang. Udah, Kamu biar ada muter-muter, udah, biar ada muter-muter. Intinya apa? Ya. Dari palsu, udah. Sekarang apa lagi? Tulis Nabi kan. ya Pak. Kamarku bang, kamarku bang. Ya diberikan Gimana Bang Randy? Bang Randy maju, Bang Randy maju gimana? Kenapa tuh bang? Gimana Oke, masalah? Gini. Kata garam, Yesus ini bukan Tuhan, tapi Nabi. Bener, Randy? Ya. Terus Bukan Tuhan. Yesus itu Tritunggal. Bukan Tuhan. Yesus itu Tritunggal. Iya Tuhan apa bukan? Yesus Tritunggal. Sebelum ada dunia ini Yesus sudah ada. Yang saya tanya, dia Tuhan apa bukan? Sebelum dunia ini ada Yesus sudah ada. Yang saya tanya, Yesus Tuhan apa bukan? Sebelum dunia ini ada Yesus sudah ada. Saya menjelaskan, saya mengatakan, tapi Pak Ustadz tidak terima. Iya, Yesus berarti bukan Tuhan. Ya? Bang. Pak Ustadz Tata itu kayak gini, Bang. Bang, mau mie ayam apa bakso? ST, Bang. Nah, gitu pertanyaan. Ini mau mie ayam apa bakso? Heeh. Pakai Abang lemak apa tidak? jawabnya ST. Lemak, dosa, lemaknya ada besa, gitu. Gini aja, tiru garam itu loh. Yesus Nabi apa Yesus Tuhan apa bukan? Terserah. Yesus itu Tuhan, tapi Tritunggal. Oh Tuhan juga. Dia Tritunggal, Yang saya tanya Tuhan apa bukan Yesus itu? Tritunggal, Oh bukan Tuhan, Tritunggal Yesus. Bukan Tritunggal. Tuhan. Iya, berarti Yesus Tritunggal. bukan Sebelum Tuhan. adanya manusia, Yesus sudah ada. Iya, berarti bukan Tuhan. Gitu aja. Belum ada manusia diciptakan, sebelum ada bumi diciptakan, Yesus sudah ada, Pak Udah, Ustadz. berarti menurut Randy Yesus bukan Tuhan, tapi Tritunggal. Oke. Ya. Sekarang gini Pak Ustadz. Sebelum dunia ini ada, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada, yaitu Firman. Nah, Oke. Firman itu Di mana Tuhan. Yesus ngomong, aku ini Firman. Di mana? sekarang ini Pak Ustadz kan satu tubuh. Ada logika. Iya. Kalau saya manusia tubuh punya tubuh, tapi kalau Tuhan tidak punya tubuh. Dari mana Pak Ustadz tahu? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Gak ada yang sama. Itu makanya dibaca, kalau Alkitab itu dibaca dari atas Pak Ustadz, bukan di foto. Ya oke coba sekarang. Berarti Tuhan Kalau itu di- punya tubuh. Kita enak aja Seperti ngomongnya. aku punya Tuhan. Gini, bla bla. Ya makanya pakai dalil coba seperti apa tubuhnya Tuhan? Tuhan kan sudah jatuh ke Jatuh ke jurang. Ke bukan jurang. jatuh ke jurang, nah itu loh. Kemana? Ke bumi. Dia berbentuk manusia untuk menebus Jatuh dosa siapa? ke bumi. Bukan Oke. untuk menebus dosa saya, bukan Oke, untuk sekarang menebus dosa Anda, saya nanya. bukan untuk Saya nanya menebus ke dosa Yesus. mereka, tapi semua manusia yang ada di bumi Oke, ini. oke, udah. Saya nanya ke Yesus. Yesus, benar kamu itu Tuhan yang jatuh ke dunia? Enggak, Tata. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:9. Ay. Matius 23 ayat 9. Ada di langit Tuhannya. Ay. Ayo. Enggak jatuh Tuhannya, megang erat dia. Gimana? Hah? Apa? Tuhannya Yesus, kata Yesus tidak pernah jatuh ke dunia, tetap di langit. Jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini, hanya ada satu Bapamu, dia yang di langit. Tuhan Matius nggak pernah 18:9. jatuh ke dunia, tapi tidak di langit. Hah? Gimana? Tuhan nggak pernah, apa tadi Pak Ustadz bilang? Kata kamu Yesus ini adalah Tuhan yang jatuh ke dunia, ke Seleo mungkin di atas, akhirnya jatuh ke dunia. Kata Tuhan itu tidak pernah jatuh ke dunia, tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Tidak jatuh, ada di langit tetap. Gimana? Gimana ya? Tahu. Kalau abang nanya, terus kita nanya ke siapa, Bang? Sepeda lah bang. Sekarang ini bang,
Tanya Mas Beda. Mas Reda. Iya, iya. Mantap, mantap. Ya udah, apa lagi? Gimana lagi? Bertanya saja. Tanya lagi aja bang, tanya lagi bang. Masalah apa tuh? Islam, tanya Islam bang. Tentang Islam. Abang jangan diskusi ya bang, nanti wah bahaya, jangan. Kasihan kita lah. Ayo nanya yang banyak. Dikorek-korek, udah Islam itu dikorek-korek, bongkar sudah, ayo. Jangan takut. Enggak tahu-tahu saya udah mau, nanti saya tidak apa-apa, nanya yang banyak, terserah. Yang Anda tahu tentang Islam apa, tanyakan, ayo. Bongkar, ayo dibongkar, ayo. Yuk, gimana Bang Randy? Atau Bang Garam Cina? Gini bang, kalau saya ditanyakan tentang agama yang bukan seiman dengan saya, berarti saya nggak berdiri pada pendirian saya bang, itu aja bang. Ya enggak, namanya formal dialog lintas agama itu bebas bertanya atau dialog. Ini ring untuk tarung, memang lintas agama. Ya, Anda pakai dalil-dalil, saya pakai dalil-dalil. Kita perang dalil, bukan perang jotos-jotosan, enggak. Perang data kita. Supaya orang yang mendengar tahu, oh ternyata Kristen benar, buktinya ini dalilnya. Oh Islam benar, ini dalilnya. Nanti kan yang lima ini yang tahu nanti, gitu. Makanya saya itu senang dialog, karena saya senang membuktikan bahwa Islam itu benar. Nah Anda kalau memang menurut Anda Islam Kristen benar, harusnya senang menyampaikan, gitu. Ayo. Ada yang baru Ustaz. Niklas, selamat malam. Niklas. Malam. Oke. Agama apa Pak Niklas? Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah Kristen. Oke. Mau diskusi atau mau bertanya Bang? Apa ya? Mau bertanya. Bertanya saja. Bertanya aja, ya udah silakan tanya Bang. Kalau nggak siap bertanya saja. Bertanya saja ya. Ya. Oke, coba jelaskan tercatat di mana ya, lupa aja teman-teman. Nggak tahu di mana. Al-Hijr ayat 6, tolong dicatat. Oke, itu sama dengan di dalam Matius, Yesus dikatakan gila oleh keluarganya. Kok jelaskan dulu Nah bagaimana? iya, di situ Allah memberitahu, wahai Muhammad, orang-orang kafir yang menolak kamu, mereka walaupun kamu dakwah kayak apapun, tetap kamu dibilang gila. Seperti Yesus juga gitu. Di dalam Markus 3 ayat 20. Yesus malah keluarganya yang ngomong, "Woi, mau diapakan anakku? Woi, dia tidak waras." Sama dengan itu. Cuma bedanya yang mengatakan Nabi Muhammad gila orang-orang kafir. Kalau di Markus ini keluarganya sendiri yang mengatakan Yesus gila, gak waras. Coba jelaskan, dibacakan dulu Pak. Udah dibaca. Anda kalau ke saya tidak usah perlu baca. Anda menyebutkan ayat, saya udah tahu kemananya. Quran dan Bible-nya sudah ada di Google sini. Bisa bertanya lagi? Harus bertanya. 1000 pertanyaan untuk abang di malam ini, silakan. Ayo. Kalau di Alkitab itu para nabi, raja-raja yang mencatat setiap ayat-ayat yang tercatat di Alkitab ya. Tapi di Al-Quran, coba kasih terjemahan bahasa Indonesia. Al-Baqarah itu apa ya? Oke, jadi Al-Baqarah itu perikop. Perikop itu gini, sapi betina. Kenapa kau dinamakan sapi betina? Karena isinya itu menjelaskan wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an talbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya,
Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Ya. Lalu qalu ta'alana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. Awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Jadi itu namanya perikop. Kenapa Tata kau disebut sapi betina? Karena di dalamnya ada penjelasan kisah-kisah tentang orang Seriwil meminta kepada Musa, wahai Musa, siapa yang membumbun orang ini? Loh, saya gak tahu, kata Musa. Yuk mintakan kepada Tuhanmu, tanya kepada Allah. Oke, saya mau berkomunikasi dulu. Akhirnya oleh Allah disuruh perintah, Musa, kalau umatmu ingin tahu siapa yang membumbun pemuda ini, suruh mereka menyembelih sapi betina. Lalu kamu potong ekornya, kamu cambukkan ke mayat itu. Nanti mayat itu hidup. Lalu mayat itu sendirilah yang memberitahu siapa yang membumbun dia. Makanya surat tersebut diberi nama surat Al-Baqarah. Atau nanti ada juga surat semut, namanya surat An-Naml. Kenapa? Baca ayat 17-nya. Wa asyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins. Ketika Nabi Musa, Nabi Sulaiman berbaris ya dengan pasukannya melewati suatu jalan. Lalu ada semut, ya. Lalu semut itu mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, teman-temanku semua, ayo ke lubang, ke sarang kita." Kenapa? Karena Sulaiman mau ke jalan sini, nanti kita kena injak-injak. Akhirnya Nabi Sulaiman berhenti. Lalu kata menteri-menterinya, "Wahai Sulaiman, kenapa kita berhenti? Tunggu dulu, di depan kita ada semut. Nanti kalau kita terus berjalan kena injak-injak." Akhirnya karena ada kisah itu, maka diberi nama surat An-Naml, semut. Gitu. Oh, Oke, Mantap. Mantap penjelasan Abang, mantap. Next question. Sangat jelas. Hmm. Ya kan saya tidak bisa bantah juga karena itu kitabnya abang ya kan. Oh iya ya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak bantah pun enggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. 2 menit sampai 2 menit. Kurang dari 2 menit, Bang. Kiamat datang, Abang boleh tanya masih ke kita. Silakan, Bang. Pertanyaan lagi di Bible, apakah Musa yang di Al-Quran sama Musa yang di Bible sama? Oke. Musa dalam Al-Quran dan Musa di dalam Bible sama. Mereka utusannya Allah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mentuhankan Allah, semuanya utusannya Allah, mengajarkan tauhid kepada umatnya. Gitu, sama. Bukankah Allah Israel dengan Allah negeri Mekah beda? Kata siapa beda? Ya, Ya kan Tuhan. Muhammad mengatakan bahwa saya cuma diperintahkan untuk menyembah Allah. Oke, oke, saya jelasin. Jadi gini Bang. Allah Israel. Oke. Jadi ceritanya gini Bang. Ketika Allah mengutus Nabi Seriwil, maka Allah memuliakan Seriwil. Allah Seriwil. Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Seriwil. Kenapa kok Allah Seriwil? Karena saat itu Nabi Seriwil yang Allah utus. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad orang Mekah, Tuhan negeri ini. Karena saat itu Nabi Muhammad yang diutus di Mekah. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Seriwil, Allah Seriwil.
Mana datanya? Kejadian 33:20, Keluaran 24 ayat 10. Itu sama sebenarnya, merujuk ke satu sosok, yaitu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29 kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Esa. Yang tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, As-Surah ayat 11. Jadi Quran dan Bible sama tentang Allah. Gitu. Tetapi catat di Yohanes yang 14, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus dia yang menyatakan. Tapi kalau di Al-Quran tidak ada, memang tidak dilihat itu Allah, tapi tidak ada yang menyatakan. Perbedaannya di mana? Jadi tidak bisa dilihat. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Keluaran 33:20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Makanya ketika Tuhan berfirman pakai malaikat kepada Musa, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Malaikat. Atau kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Malaikat. Atau Kejadian 22 ayat 15. Malaikat. Kepada Sodom, Tuhan mengutus malaikat untuk menghukum mereka. Kejadian 19 ayat 1. Kejadian 19 ayat 15. Kepada Hagar, Tuhan datang, bukan Tuhan yang turun, tapi Tuhan mengutus malaikat berfirman kepada Hagar. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria, ingin memberi anak, Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 11 atau Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria, Tuhan bicara kepada Maria melalui malaikat. Lukas 1 ayat 26. Kepada Yakub, lalu bergulat dengan Yakub. Ya, siapa itu? Malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Kepada Elia pakai malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Kepada Bani Israil malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa bukan Tuhan sendiri yang menampakkan diri? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Atau di dalam Al-An'am 103. Tuhan tidak bisa, la tudrikuhul absor. Manusia tidak bisa melihat Tuhan. Gitu. Dia tidak tahan mendengar jawaban Ustaz Tahta. Hilang dia. Kayak orang sulap aja, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Alhamdulillah, yuk kita bareng-bareng di standby dulu Ustaz, karena kita mau stretching komal dulu. Sudah 1,5 jam kita berlalu. Alhamdulillah, silahkan untuk kawan-kawan yang belum posting ulang 768, silahkan posting ulang bersama-sama. Jangan lupa yang belum love orange juga, silahkan love orange bersama-sama juga. Alhamdulillah, kita posting ulang bersama-sama setelah hitungan 3, 2, 1, gas, posting ulang bersama-sama. Jazakallah yang sudah posting ulang, dan di sini kita sematkan lagi love orange. Yang belum absen love orange segera dilanjutkan love orange-nya. Gas. Assalamualaikum Bang pencari ilmu. Kita dalam kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ada pertanyaan nih buat kabar apa nih? Pertanyaan. Silakan pertanyaannya. mau kabar hujan nih. Hujan gede bang, ini Ustaz, ini soal wahid begini Ustaz. Di dalam Al-Quran itu kan surat Al-Baqarah itu berapa itu ya? Ini kan suka dipakai nih sama orang-orang yang memang pro kepada Israel nih. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, lihat guru apa namanya? Uzkuru nikmati Allah an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum alal alamin. Ya, nah itu kan poinnya pada wa anni faddaltukum alal alamin. Ini kan sering diulang-ulang sama mereka nih bahwa memang Israel itu Israel itu memang
sampai hari kiamat itu akan menjadi umat yang terbaik dan kuat katanya Ustaz. Nah, umat Islam ini karena memang meskipun banyak ya miliaran gitu kan, tetapi kalah sama yang belum sekitar 7 sama 8 juta. Makanya mereka itu memframing bahwa Al-Qur'an ini membela istri Will itu sendiri Ustaz. Ini gimana Ustaz? Oke. Jadi Sriwil itu ketika Allah mengutus nabi-nabi Sriwil, mereka ini umat pilihan saat itu. Makanya setelah mereka ditinggal oleh Allah diingatkan pakai Al-Quran. Ya. Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, wala nusyriku bihi syai'a. Jadi diingatkan lagi karena mereka sudah ditinggalkan oleh Allah. Karena mereka suka membumbun para nabi. Akhirnya siapa tahu mereka mau bertobat, oleh Allah sering dalam Al-Quran diingatkan. Ingatlah Sriwil, kamu dulu ini pernah menjadi umat pilihan, bahwa aku pernah melebihkan kamu daripada umat-umat lainnya. Ini faddaltukum alal alamin. Tapi kenapa mereka ditinggalkan? Ini bukan hanya Al-Quran yang mengatakan, Bible. Coba. Di dalam Yehezkiel 21 ayat 25, dan hai engkau Raja Sriwil, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba, yang tinggi harus direndahkan. Maksudnya kalian tinggi akan kurendahkan, yang rendah akan saya tinggikan. Berarti di luar Sriwil. Karena apa? Karena tongkat kerajaan akan pindah dari mereka. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi tongkat kerajaan pindah kepada Ismail, karena yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad keturunan dari Ismail, Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tirah, Ya'rub, Yasjud, Nabid, Ismail bin Ibrahim. Jadi mereka ditinggalkan, dari Ismail ditinggikan. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena mereka sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang penyemooh akan habis, dan semua orang yang berkhianat akan dilenyapkan. Bahkan kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Matius 21:43. Jadi mereka awalnya tinggi, lalu direndahkan oleh Allah. Kenapa alasannya? Karena suka membumbun para nabi. Nabi terlahir yang ingin mereka bumbun, Yesus. Makanya mereka oleh Allah ditinggalkan. Gitu. Berarti ini Ustaz ya, berarti ayat yang Faddaltukum alal alamin itu hanya sebatas pada zaman mereka saja Ustaz. Iya, sebelum ditinggalkan. Ya berarti di dalam Al-Quran itu dinasakh Ustaz ya, ayat itu dengan ayat yang lain, begitu Ustaz? Iya, ayat itu mengingatkan supaya mereka sadar, wahai Sriwil, kamu ini pernah aku jadikan faddaltukum alal alamin. Sekarang aku mengutus Nabi Muhammad, kok tetap kalian tolak? Ya tambah parah aku meninggalkan kalian. Wong kalian menolak Yesus saja sudah saya tinggalkan, apalagi Nabi sekarang ini yang terlahir ini. Mau kamu tolak juga? Dulu kamu saya banggakan. Makanya umat pilihan dulu. Sriwil disebut anak Allah. Maksudnya umat pilihan. Keluaran 4:22. Itu maksudnya. Jadi ayat itu untuk mengingatkan, ayolah kalian dulu bangsa utama, terus kalian kutinggalkan menjadi rendah. Nah, andaikan kamu masih kesempatan sekarang, aku mengutus Muhammad, seharusnya kamu terima. Wong kamu dulu saya tinggalkan karena kalian menolak nabi-nabi, bahkan kalian bumbun. Gitu maksudnya ayat itu ya. Zaman dulu. Iya Ustaz. Ya, Iya, satu lagi Ustaz. betul, mantap. Di dalam Al-Quran kan ada berbunyi seperti ini Ustaz. Inna kaida syaitana kana dha'ifa, kan? Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Kemudian ada di dalam surat Yusuf itu inna kaidakunna azima, inna kaidakunna azima. Ini kan untuk perempuan Ustaz ya. Jadi mungkin
mereka ada yang memframing bahwa umat Islam itu memang bisa mengalahkan setan, karena memang di dalam kitabnya inna kaida syaiton kana dhaifa, sungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Kemudian umat Islam itu jarang yang bisa melawan tentang masalah godaan wanita, karena di dalam Al-Quran mengatakan inna kaidakunna azima, karena memang godaan wanita itu sangatlah berat gitu. Makanya mereka banyak memframing bahwa banyak pondok-pondok yang mencabuli atau kiai-kiai, oknum-oknum kiai yang banyak yang mencabuli santrinya, dan ini tersebar di berita-berita, dan mereka bawa framing itu Ustaz, untuk untuk merendahkan kita begitu. Gimana sih? Jadi gini Bang, ayat-ayat seperti itu mengingatkan kita hati-hati, waspadalah. Karena pertama kita iblis dulu ya, iblis dulu. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39, di sana iblis sudah mengatakan ketika Allah turunkan dia, Allah kutuk dia karena tidak mau sujud ke Adam, bahkan sombong. Enggak ya Allah, wong ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam, ngapain saya sujud? Akhirnya Allah murka. Karena dia sudah dikutuk, maka dia berjanji. Apa janjinya dia? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Maksudnya apa? Iblis ini berjanji akan menyesatkan manusia. Caranya menjadikan hal-hal yang enak itu terasa indah, diskutik, seneng. Itulah tipu dayanya. Zina enak, mabuk-mabukan enak. Itulah tipu daya iblis, supaya manusia tergoda. Makanya kenapa yang enak-enak itu diharamkan, nah gitu. Itu tipu daya memang ya. Tapi iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di ayat selanjutnya, kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini yang sulit. Siapa yang terpilih? Mereka yang selalu ingat kepada Allah, yang taat kepada Allah. Mau kemana-mana, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mau apa-apa, mau lewat, oh ini tempat sepi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selalu ingat kepada Allah, karena iblis sudah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, semuanya akan kusesatkan kecuali satu, karena sulit aku goda, mereka yang selalu dekat kepada Allah, yang terpilih, yang bertakwa, yang ahli ibadah, ya gitu maksudnya. Terus wanita ini memang gini Bang, dulu raja-raja itu kadang-kadang hancur bukan karena pasukannya lemah, tapi kadang-kadang memang sengaja. Ya, ini sulit ditaklukkan ini. Ngutus wanita, diracun nanti, kena godaan. Atau sekarang ada orang punya pabrik, karyawannya banyak, tiba-tiba kena wanita, ya, kuliahnya gagal, bisnisnya gagal. Makanya kata Rasulullah, as-sholah an-nisa. Hati-hati, ingat ya, jaga sholatnya, dan hati-hati wanita. Maksudnya apa? Banyak orang itu hancur karena wanita. Tapi ingat, begitu juga wanita sama. Hati-hati laki-laki, karena jangan kena rayuan-rayuan apalah, malah menjerumuskan. Maksudnya gitu. Karena Bani Israil dulu, ada dulu di zamannya Musa kalau gak salah. Bagaimana cara menghancurkan ini ya? Akhirnya mereka mengutus para perempuan nakal. Oh, ayo kalau digoda kuat imannya. Karena ada Musa. Akhirnya mereka pakai wanita, maka orang-orang yang nakal terpengaruh, akhirnya terjadi perzinahan, murka Allah. Gitu. Jadi dalil-dalil kayak gitu, ya, tentang iblis, tentang wanita, biar kita tahu hati-hati, ya, rayuan iblis atau wanita, karena banyak orang rumah tangga enak-enak bahagia, gara-gara main serong kena wanita, hancur, cerai. Lalu rumah tangganya hancur, bisnisnya. Ada orang punya cita-cita jadi dokter, pingin jadi ini, gara-gara pacaran,
kena wanita, akhirnya wanitanya juga rusak juga, sama. Hati-hatilah wanita, hati-hati laki. Yang wanita, hati-hati laki-laki, sama. Maksudnya kita ini biar waspada, ya. Jangan di-framing kemana-mana. Semuanya ada penjelasannya. Apa maksudnya ayat ini? Apa maksudnya ini? Ada penjelasannya itu semuanya. Ya Ustaz, satu framingan lagi dari mereka yang Ustaz bacakan tadi kan ayat Al-Quran, bahwa iblis itu berkata, bima aghwaytani la'aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, yang jadi framingan mereka itu adalah Allah itu suka menyesatkan. Ya, ini dalilnya ayat yang barusan Ustaz baca kan, bima aghwaytani, Allah, dikarenakan engkau telah menyesatkan aku, hai Allah. Nah, ini kan kata-kata iblis. Berarti Allah itu, kata mereka ya, Allahumma itu suka menyesatkan gitu katanya. Oke. Jawabannya ada di surat Al-A'raf ayat 12. Jadi bukan Allah menyesatkan iblis sendiri yang mau sesat, dimurkai. Coba baca, buka Al-A'raf 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Anda paham kan itu kan? Ya. Jadi Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, iblis? Lalu iblis menjawab, aku lebih baik daripada mereka. Nah coba, emangnya Allah, oke, di situ Allah mengutuk iblis. Oh, berarti Allah suka mengutuk loh. Kan ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Iblis disuruh sujud penghormatan, gak mau dia. Malah mengatakan gini, saya lebih baik ya Allah. Sama seperti abang punya. Berarti Anda marah ada sebabnya enggak? Iya, apa sebabnya? Wong disuruh beli pulsa, ya, atau beli apalah, beli barang lah. Udah tidak mau, malah mengatakan, ngapain ayah nyuruh-nyuruh saya? Nah, ngamuk kan? Marah kan? Apakah marah tanpa sebab? Ada sebabnya. Apa? Anaknya bandel. Ya, udah tidak mau, membantah lagi. Akhirnya orang tua murka. Lalu mau dikatakan, oh ternyata orang tuanya gak beres. Masa anaknya dimarah? Loh, kan ada sebabnya. Kan gitu kan? Nah, gimana? Ayo. Siap Ustaz, siap. Nah. Kemudian Ustaz, surat Yusuf tuh kalau nggak salah, surat Yusuf, innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini kan tentang masalah syahwat Ustaz ya. Nah, mereka memframing bahwa di dalam Islam itu diperbolehkan menggauli budak-budak perempuan yang memang hasil itu dari budak-budak rampasan perang gitu kan. Jadi kalau kita perang itu kan ada tawanan perang. Nah, Islam itu memperbolehkan tanpa harus dinikahi. Itu gimana Ustaz antara hukum perbudakan di dalam Islam dengan menggaulinya itu? Silakan. Oke. Di dalam ajaran Samawi, budak itu boleh digaulin. Yakub, apa kata Yakub? Kata istrinya, wahai Yakub, ambillah budak ini supaya kamu punya anak dari budak tersebut. Terus juga 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri, Salomo, dari kaum bangsawan, dan 300 budak. Jadi istrinya Salomo ini 1000. Yang 700 istri, yang 3000 gundit budak. Memang dalam ajaran Samawi bukan jina. Seperti Hagar budaknya Ibrahim. Walaupun nikah lah ya. Nabi-nabi itu kayak gitu memang. Gitu. Kalau memang memframing Islam, kalau menyetubuhi budak bukan jina. Oh, berarti kalau jina, Salomo berzina dengan 300 dong. Ayo. Karena memang dalam ajaran Bible, budak itu memang boleh. Maksudnya boleh di situ, tidak zina kalau dilakukan. Itu sudah aturan dari dulu, bukan di Islam. Makanya Salomo 700 istri, 300 budak. Makanya dalam Islam tetap hukum itu berlaku. Cuma orang Arab dan Rasulullah sendiri malah dinikahin.
Maria Kiptia budak dinikahin, dimerdekakan, dinikahin. Juga Sofia budak tapi dinikahin. Ya, gitu. Tapi andaikan zaman dulu itu ada orang bersetubuh dengan budaknya, jangan dirajam, bukan zina. Sebagaimana kitab-kitab terdahulu, Salomo dengan 300 gundiknya itu. Jadi kalau mereka memframing itu, ya framing pakai kitabnya sendiri. Gitu. Makanya dalam Al-Quran, hindarilah perzinahan kecuali istri-istrimu atau budak rampasan perang. Kan gitu kan ayatnya. Karena memang dari zaman dulu kayak gitu. Gimana? Iya, Ustaz. Berarti untuk zaman era sekarang, kalau misalnya kita perang nih, kita perang melawan Israel nih, terus kemudian kita dapat budak dari Israel, sekitar musimnya satu orang itu 10 orang gitu kan. Ya, Nah, karena kita tapi siap. gini, masalahnya ulama sudah mengatakan mulai Rasulullah itu diutus, sebenarnya Rasulullah menghapus perbudakan. Cuma Rasulullah wafat, kata ulama ini sebenarnya menghapus. Cuma Rasulullah kitab ajaran yang menghapus perbudakan dengan cara ada ayat-ayat Quran dan hadis, terutama hadis ya. Pahala memerdekakan budak. Yang kedua kafarot. Coba kalau ada orang di bulan Ramadan berhubungan badan suami istri, maka kena kafarot. Apa kafarotnya? Ada 3 kan? Pertama memerdekakan budak. Jadi kafarot banyak itu supaya budak terhapus pelan-pelan. Lalu kata ulama, kenapa Rasulullah tidak menghapus langsung dalil hapus? Kenapa tidak seperti itu? Karena saat itu perbudakan itu bisnis terbesar. Maka Allah memulai pelan-pelan. Makanya Rasulullah sendiri coba ketik siapa saja budak yang dimerdekakan. Bahkan Umar berapa budak yang dimerdekakan, Abu Bakar berapa budak yang dimerdekakan. Begitu juga umat Islam lainnya, karena pahalanya besar banget janjinya. Gitu. Iya, Ustaz. Untuk zaman sekarang kan Doubling Ustaz, doubling. kemarin kan membawa video yang tentang perang di saudara kita di Suriah itu kan tadi. Nah, saudara-saudara kita yang di Suriah itu kan dapat ini ya, dapat ghanimah, salah satunya adalah anak-anak seumuran 12 tahun, 11 tahun, dan 15 tahun. Kemudian di video itu, mereka memframing bahwa mujahidin di sana itu sedang rebutan gadis-gadis belia. Enggak ada itu framing. Orang Islam tahu udah akan dilakukan itu. Karena memang pertama ulama sudah mengatakan Rasulullah sebenarnya menghapus perbudakan walaupun awalnya di masa beliau pelan-pelan. Makanya kembalikan ke ulama. Karena kan saya sudah baca masalah budak itu. Kalau sekarang ulama berpendapat ya walaupun nanti ada khilafiyah, tapi kita ngambil untuk mengetahui itu, kita tidak boleh langsung melakukan. Kan ada ulama. Iya. Tapi Ustaz, di videonya dulu waktu itu kan memang viral Ustaz, dan saya juga beberapa kali lihat ya video kawan-kawan kita kaum muslimin yang sedang berperang di Suriah, kemudian dapat ghanimah anak-anak gadis daripada orang-orang Syiah dan orang-orang Kristen di sana, kemudian diperebutkan itu Ustaz untuk dijadikan, kata mereka itu yang itu tambah-tambahan orang memframing itu supaya Islam itu dikatakan gini-gini. Enggak ada akan itu. Iya, pesta Budak itu nggak semudah itu bang. Tiba-tiba ini lagi kita kasih tahu ya. Budak ini memang sama-sama boleh, cuma bedanya bang, kalau dalam Islam hanya rampasan perang. Tapi kalau di perjanjian lama, perjanjian baru, boleh dengan cara apapun. Bahkan menemukan anak dijadikan budak. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dibuang di sumur itu, ditemukan orang, dijadikan budak. Kalau Islam nggak boleh. Nggak boleh Islam. Harus medan perang doang. Tapi kalau di perjanjian lama, bebas. Ya, makanya orang-orang tuh kadang-kadang tiba-tiba memerangi suku lain, dijadikan budak. Kalau Islam nggak boleh, gitu loh, kayak gitu. nambah satu lagi Ustaz, dan disahkan pemerintah
bukan suka-suka hati, enggak. Kalau kayak gitu mah kita nggak fokus perang nanti bang. Tiba-tiba, Iya, iya betul. nah iya, tiba-tiba nih kita perang nih. Daripada kita ke situ ke cewek-cewek, biar dapat budak, nggak gitu bang konsepnya, nggak gitu. Harus dikalahkan dulu, ditaklukkan dulu, ditawan, disahkan pemerintah yang bagi nanti ulul amri nanti gitu. Tapi apakah Kalau mungkin kebagian- terjadi? Sulit kalau sekarang, sulit banget. Kebagian 10 gadis itu gimana bang? Kenapa? Kalau satu orang nih kita lagi perang jihad, kemudian kita dapat tawanan perang dan budak-budak. Nah, kita itu kebagian 10 Ustaz. Nah, kira-kira yang 10 itu bisa ini enggak sama kita gitu? Kan bisa dijual. Enggak, maksudnya bukan dijual. Kak, gini pokoknya masa perbudakan itu sekarang, kalau saya pernah baca itu para ulama ada yang mengatakan udah dihapus, maka ikut aturan sekarang udah. Mereka ini yang sekarang gimana kalau ada gitu? Kan orang tidak bersalah. Kan tidak ada seperti dulu perang itu. Kalau sekarang, kalau dulu orang bebas berperang apa, kalau sekarang kan enggak, sudah ada, kita ada ikut-ikut. Ada pasukan Iya, iya. kita gitu. Udah sama, zamannya udah beda. Yang sekarang nih sekarang gitu loh. Gak akan seperti dulu. Caranya perang pun tidak sama. Apalagi ikut Indonesia. Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan, bukan menjunjung tinggi perbudakan. Mustahil dapat budak abang. Iya. Siap. Kalau Silakan dulu yang lain. ini bang, bedanya bang. Kalau dulu kenapa budak-budak itu harus ditawan? Karena kalau dilepaskan mereka menghimpun lagi. Ya kalau sekarang, kalau negara itu sudah kalah, tidak akan sudah ada perjanjian. Kalau dulu bukan cuma di Islam. Kenapa zaman dulu sebelum Islam pun tawanan itu harus ditahan? Karena kalau tidak gitu, mereka nanti menyusun kekuatan lagi. Nah kalau sekarang kan beda sudah caranya. Iya. Udah, dia ada muter-muter. Ayo lanjut apa lagi? Lanjut yang Oke, lain bang. sebelum dilanjutkan Ikhwan Fillah, 30 detik lagi korun kebuka. 583 mata memandang, silahkan untuk ambil korunnya dan dilempar love orange. Jangan kopi, mawar, gorengan, cireng, cilok dan lain sebagainya. Oke, love orange. 15 detik lagi Ikhwan Fillah, silahkan dilanjutkan. Next question Bang Judas. Dari tadi dah ngomong kesemutan nanti Bang Judas nih. Silahkan Bang Judas. Iya. Oh, sudah banyak subhatnya. Gantian tengkulak subhat harap gantian. Iya. Gini Ustaz. Uclim itu pintar berdalil, kalau menguntungkan sendiri baru dipakai katanya Ustaz. Seperti ya yang sedang viral sekarang di Trans itu. Memang di hadis Nabi pun di Tirmidzi misalkan 2728 di framing mereka. Bahkan saya juga di pondok dulu Ustaz Tahta, jangankan ke kiai Ustaz, ke mobil kiai itu saya ngormat Ustaz. Gitu. Jadi di hadis itu ada hadis ini, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu anyajnilahu. Wahai Rasulullah, apabila ada salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya dan sahabatnya, bolehkah kita itu menunduk atau menghormatinya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Gitu. Memang di hadis-hadis Nabi memang tidak boleh hal-hal yang seperti itu. Jadi karena ya kata mereka itu, ulama mereka itu mengada-ngada karena ingin menguntungkan dirinya sendiri, padahal di hadis sudah jelas seperti itu. Harusnya para ulama itu harus menjelaskan yang lebih, yang jujur gitu Ustaz gitu. Jadi kita itu seakan-akan ikut doktrin saja gitu, harus menghormati, harus ngesot gitu katanya Ustaz. Nah, itu
Bagaimana kita menyingkapi hal yang seperti ini? Oke. Jadi gini, memang di zamannya Rasulullah itu ketika Rasulullah melarang, Pintu bang, pintu bang. Ya, bang. jangan kalian berlebihan terhadapku sebagaimana Isa kaumnya. Tapi kan di situ berlebihan sampai ke sirikan. Itu bedanya. Sedangkan kata ulama, kalau ke Rasulullah dulu ya biar nyambung. Kita mau menyebut Rasulullah seperti apapun boleh. Asalkan tetap memperlakukan dia sebagai nabi. Makanya solawat-solawat itu kan berlebihan. Tapi tidak masalah. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, kan gitu. Anta samsun, anta badarun. Ya, engkaulah rembulan purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya ke Rasulullah. Apakah itu berlebihan? Tidak masalah. Tapi tetap nabi itu seorang nabi utusan, bukan Tuhan. Nah, terus tradisi pesantren, karena memang kata Imam Syafi'i apa? Orang syaratnya mencari ilmu itu diantaranya tulul amal ya. Diantaranya juga apa? Lama masanya, menghormati guru. Ya, makanya kalau ada orang yang tidak menghormati, menyakitin gurunya, akan musnah ilmunya, tak akan manfaat itu. Jadi kita ini tetap ketika kita nunduk, mencium tangannya, hati kita apa? Innamal a'malu binniyat. Ini guru saya dapat ilmu dari dia, saya mengenal Al-Quran. Ya, makanya orang menghormati guru sama-sama mondok, tidak akan sama hasilnya. Kenapa dulu muncul kayak Imam Syafi'i, imam-imam yang hebat-hebat itu, sehingga otomatis orang penasaran, kok bisa ya ulama-ulama dulu tuh alimnya itu luar biasa. Quran dengan tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, kaidah fikih, usul fikih, ilmu apapun di luar kepala. Kok bisa otak kayak gitu itu? Maka akhirnya muncullah karangan Taklim Muta'allim. Akhirnya dibahas bagaimana caranya belajar mengajar supaya kita seperti ulama itu. Maka di situ diantaranya menghormati guru. Ya, jadi kita ada anaknya guru, kok kita hormati? Kok kita tidak berani menyakiti anaknya? Padahal bukan guru anaknya. Karena kalau kita nyakitin anaknya, kan guru kita sakit juga. Jadi untuk hati-hati, ya apa sekiranya saya ini diridho ya lo guru. Apapun sedikit pun saya tidak mau. Kiai Holil Bangkalan. Kiai Holil, siapa yang nggak tahu Kiai Holil Bangkalan? Saya dengar cerita dulu, ketika beliau lewat di depan dalamnya Kiai, dia pakai sandal dia. Takut bunyi sandalnya mengganggu Kiai. Tapi coba hasilnya. Siapa yang nggak tahu Kiai Holil Bangkalan? Karena tawaduknya mencari ilmu itu. Nah kalau kalian gini nanti, wah udahlah Rasulullah udah gitu. Ingat, jangan merasakan alim nanti itu. Gitu ya. Oke, kita pakai pendapat gini aja lah. Wah, masa saya mau berlebihan kayak gitu? Wah, Rasulullah melarang. Tapi nyatanya orang-orang yang alim, menguasai Quran, hadis, segala ilmu itu, mereka tawadhu ke gurunya. Seperti kita di pesantren. Gitu maksudnya. Jadi, makanya menurut saya sekarang ini ada sebagian orang ingin menjauhkan dari Islam. Caranya ulama, ingat ya, barang siapa yang kalau ulama sudah disamakan dengan orang lain sama, alamat sudah. Walaupun itu santri tidak akan manfaat ilmunya, apalagi yang bukan santri. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu warisannya nabi kan. Ya, sehingga kita jangan mau diselewengkan itu. Tetap kita harus seperti zaman-zaman dulu di pesantren, hormati warisannya nabi ini. Jangan sampai kita terpengaruh, akhirnya rusak kita itu semua. Ya, karena kita ini mau dijauhkan dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, mereka ini kemarin-kemarin habaib yang diserang.
Katanya orang yang komen-komen itu sebenarnya bukan orang-orang biasa, seakan-akan itu robot gitu ya, atau orang pesanan. Nanti orang-orang yang membaca, ternyata banyak yang membela Terang 7. Coba, ternyata banyak yang membela ini, para habaib banyak yang membenci. Itu udah, ya kita mau dijauhkan dari seorang habaib. Setelah mereka merasa berhasil ke kiai. Setelah berhasil hancur kita ini, akhlak kita gak ada sudah ke kiai, warasatul anbiya. Makanya jangan mau. Gitu. Tetap kita santri apa dalam Tasirul Halak. Kita lahir ke dunia akan mempunyai 3 orang tua. Pertama orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu. Yang kedua guru. Karena guru mendidik jiwa kita. Kita taat kepada orang tua atas didikan guru. Kita bisa ngaji mulai dari A sampai Iya melalui guru. Kita berakhlak kepada orang lain melalui guru. Maka guru adalah orang tua kita. Yang ketiga mertua. Jadi 3 ini jangan mau dipisah. Ya kadang-kadang kita gini, wah kalian ini ke gurunya tawadu, paling ke orang tuanya tidak. Sama, orang tua juga, guru dengan orang tua ini sama-sama orang tua. Jangan mau kita dipisahkan dengan salah satunya ini. Kalau ke mertua, apa dalilnya? Kalau kamu mencintai istrimu, maka cintailah mertuamu. Jangan cuma istrinya dicintai, orang tuanya tidak. Semua yang dicintai istrimu, kamu cintai. Oh, istri saya punya ibu, istri saya sayang ke ibunya, saya harus sayang ke ibunya. Oh, istri saya punya ponakan, sayang, saya harus sayang juga ke ponakannya. Jangan cuma istrinya disayang. Makanya dalam Islam 3 ini orang tua semuanya. Kita jangan mau dihilangkan salah satunya. Gitu. Gimana Pak Yudas? Mantap kan? Mantap ya. Mantap, mantap. Oh, berarti intinya kita kembali ke niat, Ustaz. Jadi kalau saya tangkap Ustaz, kembali ke niat. Dan yang kedua karena berarti Ustaz. Beginilah Iwan bilang korun masih banyak, silahkan dilanjutkan korunnya. Iwan, lanjut. Dari dulu begini Pak Cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Saya ngomong lagi nih, saya terus nih. Saya ngomong lagi Ustaz ya, ini ya. Satu lagi Ustaz, ini yang suka di-framing sama mereka. Bahkan di mana itu, di roomnya si Majid apa kalau nggak salah itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi itu Ustaz, kata mereka itu bermuka masam kepada memang orang-orang yang miskin, orang-orang ini. Kalau orang-orang kaya Nabi, wah, begini, itu gimana Ustaz? Framing-framing. Oke. Jadi para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Caranya jaga itu seperti gini. Abang punya anak kecil, baru lancar-lancar berjalan gitu. Kan dijaga kan? Ketika dia mau ke jalan raya, jangan nak. Itu namanya menjaga. Coba jangan dijaga. Dia lari ke jalan raya, tidak mikir, udah ada mobil, ada apa, tidak mikir. Akhirnya ditabrak, karena tidak ada yang menjaga. Nah kita ini tidak ada yang menjaga. Buktinya kalau kita bermaksiat, gak ada suara. Tata, jangan maksiat, gak ada kan? Karena kita tidak maksum. Tapi kalau para nabi maksum, maksudnya gini. Contohnya Nabi ini pernah. Dia mengatakan gini, karena Aisyah dengan Hafsah itu gini, wahai suamiku Rasulullah, kok kamu kerasan di rumahnya Sofia? Emangnya dikasih apa? Apa cuma dikasih minum madu? Enak banget ya, cemburu. Akhirnya kata Rasulullah, ya udahlah mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi. Seakan-akan mengharamkan nadar, seakan-akan. Lalu diingatkan At-Tahrim ayat 1 itu, wahai Nabi, jangan mengharamkan yang halal. Udahlah, biarinlah wamu istrimu cemburu atau tidak, tetap madu itu kamu minum aja lah, tidak usah. Contohnya ada lagi, Nabi sedang ada tamu, pembesar-pembesar. Tiba-tiba ada orang, siapa itu? Ibnu siapa? Siapa Jong?
Maksum, apa? Ibnu Umi Maktum. Ibnu Abi Maktum. Nah, kan beliau udah bisa melihat. Akhirnya beliau ini ikut bicara oleh Rasulullah, tidak dihiraukan. Karena Rasulullah masih bicara dengan orang-orang ini, tamu ini. Tapi Allah kan lebih tahu. Taunya di mana? Tamu-tamu ini walaupun mereka orang terhormat, mereka tidak cari ilmu. Mau dikatakan kayak apapun, mereka tetap kafir. Sedangkan ada orang buta ini, Ibu Umi Maktum ini, memang benar-benar cari ilmu. Ini kata Rasulullah, kata Allah, diingatkan, wahai Muhammad, udahlah, orang ini tidak mencari ilmu, ngeyel. Sedangkan ada orang benar-benar mau cari ilmu, ini saja. Ibaratkan gini loh, Bang Juma sedang dialog. Dodi, tiba-tiba ada orang Islam datang, benar-benar mencari ilmu sebenarnya. Tapi Bang Juma fokus ke oten-oten ini. Berarti kan wajar kan Bang Juma itu kan? Kan dia masih bicara dengan orang, lagi dialog. Kok ada orang masuk tiba-tiba nyeleneh apa? Motong-motong, Bang Juma saya mau nanya. Ya kayak gitu tuh. Berarti Bang Juma salah apa enggak? Secara manusia kan Bang Juma fokus ke orang tamu ini. Akhirnya saya datang, Gurunda, saya tahu orang dua ini ngeyel dia. Oh gitu tadi. Iya, barusan dari komal saya. Ya sudah kalau gitu, tendang dia. Ya, akhirnya Bang Juma fokus ke orang yang baru datang gitu. Maaf ya tadi saya lagi dialog, nah, kayak gitu. Karena saya yang tahu, Bang Juma kan nggak tahu orang ini ngeyel. Akhirnya saya beritahu orang ini ngeyel, tidak cari ilmu Bang Juma. Akhirnya Bang Juma fokus ke orang yang tadi nggak dihiraukan itu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak tahu orang tamu ini tidak mau mencari ilmu sebenarnya, tapi tetap saja oleh Nabi Muhammad dilayani terus. Justru Umi Abi Maktum ini cari ilmu beneran, Rasulullah tetap fokus ke orang ini. Ini kan Allah yang tahu, kan Allah yang tahu. Diingatkan. Apa salahnya di situ? Kan tidak ada yang salah sebenarnya. Wajar kan, secara manusiawi kan. Cuma bedanya karena Nabi Muhammad utusan diberitahu oleh Allah, orang ini tidak mau mencari ilmu Muhammad, tidak usah kamu layani lah. Ngeyel tetap. Sama dengan Bang Juma, orang ini cuma ngeyel, barusan dulu dari komal saya. Ya, gimana kan gitu. Gimana? Hah? Iya Ustaz. Jadi begini Ustaz, framing ini mah bukan orang Kristen ya, yang saya dengar itu memang framing dari golongan sebelah, yaitu mereka yang mengaku dirinya Syiah dan bertakyah bahwa Aba Sawatawala Anja'ahul A'ma itu domirhunya itu bukan kembali kepada Nabi. Kalau memang kembali kepada Nabi, berarti ini suatu yang memang merendahkan derajat Nabi katanya Ustaz. Makanya ahlu sunnah itu suka merendahkan Nabi, keluarga Nabi. Nah, framingnya seperti itu. Kalau masalah intinya Bang, kronologinya seperti itu. Jadi dan tidak ada framing sebenarnya, wajar. Wong Nabi itu maksum. Wong Allah cuma memberitahu kok. ya, Kalau hunya ndak balik ke Nabi, balik kemana terus? itu mereka kan framing Syiah Bang, ini tentang Syiah ya. Memang ada beberapa orang Syiah yang memang ini menjadi perdebatan besar kan. Kadang-kadang saya juga ikut komen, cuman saya itu dibantah sama mereka itu dasar pengikut Imam Ibnu Katsir, dasar pengikut para ahli tafsir. Framing mereka. Ya mending ikut ulama tafsir daripada ikut mereka. Mereka ulama emang. Kagak. Alim apa mereka? Enggak ada alim-alimnya. Mending ikut Bang Judas. Ya, silakan Bang Judas. Sebenarnya kalau bahas Abasa ini kayak Ustadz Madu. Jadi ketika ada oten naik, ada Muslim gini, Muslim Bang, ya. Iya. Kalau ada oten, agamanya apa Bang? Oten mantap. Gini Ustadz. Karena Madu ini gini, kan yang dicari oten jadi mantap. Ketemu lawan musuhnya gitu. Kalau ketemu Muslim masa Ustadz Madu. Iya. Kalau yang Muslim kayak jadi Ustadz Yusuf PI langsung. Iya. Bukan
bukan masam itu, syukurnya sedikit. Gitu. Kalau ketemu tetap bersyukur tapi banyak gitu. Sama-sama syukur sih. Kayak kecewa jadi muslim. Allah kari. Ini Ustadz, ini ada Bang Asdin itu Al-Hadid ayat 3 itu Yesus katanya Ustadz. Alfa dan Omega itu kayaknya telur. Biar gak lama. Jadi gini, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi itu dalilnya sifat kidam dan bako. Karena ini membahas tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu kan ada 5. Kidam, bako, mukhallafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Jadi Allah itu dahulu tidak ada permulaan dan kekal, tidak pernah mati, tidak pernah binasa, tidak serupa dengan apapun, diam di zatnya sendiri, satu. Maka salbiyah inilah kita bangga menjadi mempunyai Tuhan. Kalau ada Tuhan yang tidak ada salbiyah 5 ini, jangan dituhankan. Contohnya, ada Tuhan kok bukan kidam. Kidam kan dahulu tidak ada permulaan. Kok ada Tuhan dilahirkan? Berarti bukan Tuhan sudah. Karena ada permulaannya. Yang kedua, bako. Bako itu kekal. Kalau ada Tuhan mati 3 detik, apalagi 3 hari, 1 detik aja mati, bukan Tuhan sudah. Karena tidak bako. Kalau ada Tuhan tidak mukhallafatul hawadisi, dia serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Kalau ada Tuhan butuh tempat, bukan Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, bukan Tuhan sudah. Jadi tidak cocok ke Yesus. Karena Yesus ini ada permulaan. Kapan? Dan Yesus tidak kekal, mati dia menurut Kristen. Kalau menurut Islam nanti dia mati. Berarti tidak cocok. Kalau dilemparkan ke Yesus, tidak cocoknya. Karena huwal awal itu tidak ada permulaan. Wal akhir kekal. Yesus ada permulaan dan mati dia. Berarti tidak cocok. Itu ya. Ya Ustaz, izin lagi Ustaz. Ini framing-an lagi Ustaz. Memang mereka itu kan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik. Kemudian ada seorang muslim yang mengatakan, mana dalilnya dari ulama kami yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik? Satu saja ulama kami. Nah, mereka membawakan nama ulama Al-Kulaini Ustaz. Al-Kulaini ini kan memang terkenal sebagai ulama Syiah saja. Mereka Al-Kulaini ini mempunyai sebuah kitab, kalau nggak salah Usulul Kafi, kalau nggak salah Usulul Kafi, Biharul Anwar dan sebagainya. Nah, mereka membawa perkataan daripada Al-Kulaini bahwa Al-Quran itu memang tidak otentik dan tidak sama dengan sekarang. Mereka membawakan perkataan Al-Kulaini di dalam kitab Usulul Kafi, wa inna indana la mushafa Fatimah alaihi salam wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahidun. Sungguhnya kami mempunyai satu mushaf namanya mushaf Fatimah. Demi Allah, tidak ada satu huruf pun di dalam mushaf Fatimah itu yang seperti Qur'annya kalian. Nah, ini yang mereka bawa untuk menyerang kita. Dan mereka juga mengatakan, ini kan ulama kalian juga, pula ini kan Islam juga. Gitu. Nah, makanya itu bingung Ustaz untuk jawab. Gimana Ustaz? Oke. Jadi kalau sudah berpendapat kayak gitu, sudah menyalahi Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Caranya Allah menjaga mulai dari zaman Nabi, ya, Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran itu dihafal. Jadi gimana mau berubah? Wong dari Nabi Muhammad sampai sekarang hafalan itu berlanjut. Pertama, makanya di zamannya Nabi penghafal itu dibagi 3. Pertama, orang yang dari sahabat yang dari Muhajirin. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, Amir bin Fahirah, Khalid bin Sa'id, Arqam bin Abi Al-Arqam, Abu Salamah,
Ja'far bin Abi Thalib, Khatib bin Amr, Jubair bin Awam, terus Tolhah bin Ubaidillah, terus Abdullah bin Abi Bakar. Ini yang terkenal di zamannya Nabi, sahabat Muhajirin. Lalu Nabi hijrah, ada namanya sahabat Ansor. Maka bertambah lagi penghafal Quran. Siapa saja dari sahabat Ansor? Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abi Rawahah, Mu'ad bin Jabal, Mu'akib, terus Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, terus nanti Abdullah bin Zaid, terus Muhammad bin Baslamah, nanti Buraidah ya, bin Abi Husain, terus nanti banyaklah Sabit bin Qais, ini penulis juga. Sabit bin Qais ini di samping penghafal juga salah satu 8 penulis Al-Quran, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit bin Qais. Ya, terus Hudzaifah bin Al-Yamani itu. Terus nanti Hudzaifah bin Ar-Rabi, ada 2 ya. Nah, nanti setelah itu ada yang namanya Hudaybiyah. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, tambah lagi. Ya, tambah diantaranya pemimpin Arab. Siapa? Abu Sofyan. Ya, suaminya Hindun itu. Terus ya putranya, siapa putranya? Yazid bin Abi Sofyan. Terus putranya lagi Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalid bin Walid, panglima terbesar itu. Ya. Terus nanti Juham bin Sa'ad. Lalu setelah itu ribuan, sekarang jutaan. Terus gimana mau berubah? Ya, berarti tidak percaya ke Al-Quran. Ya, karena tidak otentik. Berarti bagaimana dengan firman-Nya Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apakah mau menyangga itu? Jadi tidak bisa, ya. Iya, Gimana? jadi gini Ustaz, mereka itu mengartikan inna nahnu nazzalna dzikra itu bukan Al-Quran, tetapi zikir itu sendiri Ustaz. Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana kita Suka-suka mereka lah. Suka-suka mereka. Al-Kulaini, tentang pernyataan Al-Kulaini bahwa beliau juga itu meriwayatkan dalam Ushul Kafi itu dari Abu Bashir, itu dari Abu Abdillah. Kalau nggak salah Abu Abdillah itu adalah Husain bin Ali. Nah, ini lebih terpercaya katanya Jepang daripada orang yang memang meriwayatkan seperti imam-imam qiraat itu Ustaz. Makanya mereka memframing bahwa perkataan Al-Kulaini ini adalah perkataan yang kuat di dalam agama Islam itu sendiri. Begitu. Tadi gimana tuh untuk mematahkan argumen Al-Kulaini? Karena memang Al-Kulaini kan memang Syiah itu sendiri, Ustaz. Oke, sudah. Jadi gini, Bang. Berarti mereka ilmunya itu tidak luas. Nama Al-Quran ini banyak. Bukan hanya Al-Quran, Az-Zikru. Bukan itu doang. Pertama, Al-Quran ini bisa disebut Alkitab. Dalilnya Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi, kitab Al-Quran. Atau bisa disebut Az-Zikru di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra, Az-Zikr. Itu nama Al-Quran. Juga disebut Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal Furqan, Al-Quran. Juga bisa diberi nama At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Asy-Syu'ara ayat 192. Juga Al-Quran itu bisa disebut Al-Huda. Wa inna lamma sami'nal huda. Jadi huda di situ Al-Quran. Juga bisa disebut Al-Mau'idah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran, mau'idah. Juga bisa disebut Al-Hukmu. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyah. Hukman, Al-Hukmu, Al-Quran. Ya, ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 37. Juga Al-Quran itu bisa disebut Al-Bayan. Hada bayanun linnas. Inilah bayan Al-Quran. Juga bisa disebut An-Nur. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhan mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran, nur.
yaitu Al-Quran. Juga Al-Balak. Ya, ini hadal balak. Ibrahim ayat 52. Juga bisa disebut Ar-Ruh. Ya, makanya kadang-kadang kan ada kan ruh ya. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh, yaitu Al-Quran wahyu. Jadi mereka tidak ngerti itu mungkin. Dia kira Al-Quran itu cuma Al-Quran, padahal Al-Huda, Al-Mau'idah, Al-Hukmu, Al-Zikr, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Qaul. Jadi kalau dikatakan enggak tata Al-Zikru di situ bukan Quran, itulah kalian tidak ngerti berarti. Oh jelas-jelas di Al-Quran banyak nama-nama itu. Gitu. Gimana? Mantap kan? Nambah sedikit Ustaz. Klaim mereka tentang punya Quran itu sampai detik ini saya tidak pernah lihat ujung dari kitabnya. Sampulnya doang itu kita tidak pernah lihat. Al-Qula ini Ustaz, gimana ya bantahan untuk Al-Qula ini ulama Syiah itu? Tunjukin aja Qurannya mana. Bang, itu gini loh Bang. Intinya ulama bersepakat itu sudah keluar dari akidah. Ngapain mau dibahas Al-Qulaini itu? Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu kita bersanad. Hadisnya, ulamanya, kita dari pesantren-pesantren, kitabnya, hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Malik kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri kepada Imam Nafi. Imam Nafi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ke Rasulullah. Ngapain ini gulani yang tidak punya silsilah? Uang kita jelas-jelas silsilah sampai ke Rasulullah. Siap Ustaz. Nah gitu. Oke, ada tamu dulu Ustadz ya. Ada Hana, selamat malam Hana. Silakan. Hana, selamat malam. Hana, selamat malam. Panggilan terakhir Hana, selamat malam. Ya, oke. Oke, SBN, selamat malam. Assalamualaikum. SBN. Bobo juga nih. Kalau boleh nambah sedikit Ustaz. Seperti yang saya ngomong, Quran mereka yang dibilang punya Quran itu tidak pernah kita lihat Ustaz. Suruh tunjukin aja mana Qurannya. Gitu aja. Kita bandingin. Gitu. Kalau nggak ada berarti ya angan-angan dan cita-cita. Gitu doang. Gini Bang Mado, jadi mereka itu mengklaim karena memang ulama-ulama seperti Al-Qula ini memang klaimnya mereka itu Nah ngurus klaim Bang, kita butuh bukti. Ya, Bang. Ada ndak Qurannya? Ya, ada Bang di dalam kitab Al-Kafinya Bang. Loh, kitab Kafi nggak ada. Kitab Kafi nggak memuat Al-Quran mereka. Kita butuh Tapi otentik. Ada potongan-potongan ayat. Nanti saya bacakan banyak contohnya ya. Kalau Contohnya, potongan ayat mah, kalau potong ayat Buya bukan Quran. Al-Quran itu Bang, harus mutawatir. Mutawatir itu harus ditahu orang banyak. Nah sekarang ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia, mereka kan cuma segelintir orang gitu doang. Ya, ngapain ngurus mereka? Uang kita ahli sunnah wal jamaah seluruh dunia, pesantren-pesantrennya Al-Azhar semuanya di Arab Saudi, di Timur Tengah. Ngapain ngurus orang-orang segelintir kayak gitu? Ulamanya cuma itu doang. Ulama kita terkenal seluruh dunia. Mereka cuma itu doang, pengikutnya cuma itu doang, ngapain diurus? Masa kita pegang satu kitab full, dia pegang potongan ayat, kan nggak nyambung ya? klaim bahwa itu adalah bagian daripada mushaf ini. Iya kalau cuma klaim mah, ya Oten juga ngeklaim Bang Yesus Tuhan. Julian, selamat malam Julian. Oke, Julian agama apa Julian? Muslim, siap. Ada pertanyaan Bang? Ini hukum terutama dari Yesus adalah, ini temanya nih.
Loh, kita muslim bang, jangan bahas tema. Abang tanya syubhat aja kalau di sini. Iya. Oh, Muslim semua nih. Nah, mana nih Kristen nih? Oh, yang lainnya. Wah, ya di sini khusus bertanya. Kristen pun ke sini harus tanya gitu bang. Abang mau tanya enggak? Tanya apa nih? Ada syubhat apa gitu? Kira-kira abang pernah enggak paham atau pernah enggak dengar gitu apa? Ya, saya mau nanya ini tentang Siap. Palestina Israel aja. Wih, oh, jangan, udah clear, udah kalau situ saya stop sampai sini. Jangan, itu sangat sensitif, nggak boleh sama bapak TikTok yang terhormat, gitu bang. Oh, iya. Laprit, offset bang kalau bahas itu. Nah, yang lain bang, Mau bahas apa ini? Bahas apa aja dah? Lanjut aja dah. kok ngikut? Abang yang disuruh tanya, bukan kita yang nyuruh tanya ke abang. Kalau nggak ada, saya turunin dulu abang, nanti kalau ada pertanyaan naik lagi gitu ya. Ayo turun aja dah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa love orange bang ya. Dan yang lain juga jangan lupa love orange, karena love orange itu penting buat kita. Tepuk tangan dulu buat yang sudah love orange. Yang belum silahkan di love orange ini. Oke, Bang Judas sudah, Bang Fatul Bari sekarang. Silakan Bang Fatul Bari. Oh, garam Cina. Ah, nih, garam Cina aja dulu. Bang garam Cina masih hidup Anda? Oh, wanita. Iya, kirain udah di alam mimpi, Bang. Gimana, Bang? Nah, gini, saya nyimak, saya nggak mau motong pembicaraan karena dia pun masih asik kan. Ya, silahkan motong sekarang. Apa yang mau dipotong, Bang? Gini bang, Begitu. kalau misalkan Allah Israel adalah Elohim dan Allah dari Arab adalah Allah, lalu Allah yang sebenarnya yang mana bang? Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang dikenalkan semua para nabi. Kan sama, para nabi memperkenalkan Tuhan yang sama. Cuma orang Seriwil ketika Allah mengutus nabi, mereka tidak mau menyebut nama. Makanya El Sadal, Erroy, Yahweh atau itu kan sebutan. Cuma Islam dikenalkan oleh Nabi Ibrahim langsung Allah. Karena kenapa kok langsung nama? Karena akan dinubuatkan muncul nabi seluruh alam. Sehingga satu dunia tidak repot masalah Tuhan. Coba umat Islam datang ke Inggris, siapa Tuhanmu? Allah. Datang ke Cina, siapa Tuhanmu? Allah. Datang ke seluruh dunia, ditanya ya Allah, wong nama sudah. Kalau nama tidak pernah berubah. Seperti saya, Tahta. Saya ditanya orang Inggris, siapa namamu? Tahta. Ditanya orang Cina, Tahta. Ditanya Perancis, Tahta. Tapi kalau namanya Tuhan itu berubah-ubah, berarti bukan nama. Misalnya Kristen datang ke Indonesia, siapa Tuhan saya ya? Ah, ikut-ikut Indonesia aja lah, Allah. Datang ke Bali, wah ikut-ikut Bali aja lah, Sang Yang Widi. Datang ke Batak, oh di Batak, berarti kacau kayak gitu. Kalau nama itu seharusnya tidak berubah-ubah. Dan Islam mempunyai nama itu Allah, wala yutlaku ala ghairihi. Allah ini tidak boleh disebut nama siapapun di muka bumi ini. Makanya tidak ada. Saya punya barang namanya Allah, gak ada. Oh ada pemain sepak bola namanya Allah, gak ada. Kalau memang ada nama Allah, harus ada kalimat sebelumnya. Abdullah, hambanya Allah. Tidak boleh langsung Allah. Ya, ya. Karena apa? Karena nama ini hanya untuk pencipta. Gak boleh nama ini diberi nama untuk yang lainnya, tidak boleh. Makanya di langit, di bumi tidak ada nama selain untuk pencipta. Ada nggak barang nama Allah? Baik itu makhluk halus, makhluk apapun di muka bumi, tidak ada nama ini khusus untuk Allah. Wala yutlaqu ala ghairihi. Dan nama Allah ini 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Allah. Dibuang lamnya. Lillahi. Tetap Allah maknanya. Mana dalilnya? Walillahi mulkus samawati wal ard.
Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Dibuang lagi lamnya. Lahu, tetap Allah. Mana dalilnya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tetap Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi satu huruf. Hu, Allahu la ilaha illahu. Tetap Allah. Mau dibuang semua hurufnya Allah maknanya. Kalau saya nama tahta, dibuang T-nya ahta, dibuang A-nya hata. Itu ya, itulah hebatnya Allah kita di seluruh dunia sama. Artinya ya, dibuang huruf-hurufnya tetap Allah. Itu kalau kalian bingung Tuhannya, siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Allah. Ya, kalau kita bisa berpikir secara bersamaan, Bang, karena di Israel kan memang udah tertentu Allah dia sebelum Allah dari kita. Elohim itu artinya Tuhan. Elohim bahasa Ibrani, Tuhan bahasa Indonesia. Dari Elohim tiba-tiba ke Indonesia dirubah jadi Allah. Itu LAI dapat dari mana? Harusnya gitu tanyanya. Ya, harusnya nggak gitu. Allah itu kalian ikut-ikutan doang, nggak ada bahasa aslinya Allah itu nggak ada. Kalau Elohim itu dari kalimat minimal ilah, bukan Allah. Itu gelar. Itu kan karena kita mengikuti terjemahan dari orang-orang pendahulu ataupun dari Berarti orang-orang sekarang Belanda dulu. Bang. Tuhan itu orang Seriwil itu punya nama nggak Tuhan? Siapa nama Tuhannya? Kita mengikuti Loh, istilahnya. jangan mengikuti. Kalau nama itu tidak akan berubah. Siapa namanya? Kayak saya, nama saya Tahta. Mau pindah negara kemana pun tetap Tahta. Tidak akan tidak akan itu tetap Tahta. di dalam arti Bang, rujukan kata Allah itu pada Tuhan yang sama sebenarnya, karena Enggak, yang saya tanya gini aja. mengikuti Orang bahasa Seriwil politik. mengenal Tuhan itu siapa namanya? Siapa namanya? Elohim. Elohim, di mana dalilnya? Namanya Elohim. Itu bukan Elohim nama, itu gelar. Elohim itu gelar. Elohim itu gelar. Tuhan artinya. Jika disematkan kepada Tuhan, ya tetap Allah itu juga Bang, karena kita Udah tinggal di dikatain, Indonesia. udah dengerin dulu, jangan sosokan ke bahasa asli. Elohim itu bahasa Indonesianya Tuhan. Elohim itu bahasa Inggrisnya God, bukan Allah, bukan. Paham? Udah Paham benar belum? Bang. Itu udah benar. Cuma kan yang saya katakan ini kita di dalam waktu yang bersamaan, jika orang Israel mengatakan Tuhan dia adalah Elohim itu, lah kan yang dari Arab juga menyebut Keliru. Tuhan dia itu Nggak gitu. Tuhan mereka Elohim, nggak gitu. Elohim mereka siapa? Harusnya gitu. Elohim mereka itu artinya Tuhan mereka. Tuhan mereka siapa? Elohim tuh Elohim mereka siapa? Ya sama. Mereka menganggap Elohim mereka dengan Elohimnya orang Islam itu sama. Nggak percaya? Nanti ku tunjukin data, bingung lagi. Gitu. Elohim mereka terjemah ya, yang namanya Yod-Heh-Waw-He diterjemah menjadi Allah. Kalau mereka terjemah bahasa Arab, ada ndak terjemahan Elohim mereka pakai bahasa Roma jadi Yesus? Nggak ada. Cari terjemahan Roma dari manapun tentang Torah oleh bangsa Seriwil, Elohim diterjemah jadi Yesus. Terjemahan mana tuh? Kalau kita merujuk ke Yesus lagi, kan udah saya nyatakan tadi, dari pemikiran saya ataupun dari agama Katolik itu, Yesus dianggap sebagai utusan ataupun perantaran kepada Allah Bang. Tuh. Bukan Tuhan.
Ya bukan. Bukan tuh. Itu salah. Itu bidat, bukan Katolik. Nanti ditempeleng sama pendeta Katolik nanti. Gitu. Abang yang belum tahu apa abang memang belajarnya sampai di situ aja? Kan udah saya bedakan. Tritunggal itu yang nyiptain Katolik, terus abang mau Ya. mengkhianati konsep Tritunggal. Gimana sih? Bukan gini, kalau di Katolik itu bang, Bapa itu adalah Allah. Suka-sukamu lah bang, bener. Allah itu Suka-suka kamu. Ada suka-sukamu lah. bukan. Di sini saya mau menjelaskan, Bapa itu adalah Allah. Allah itu bukan anak. Itu konsepnya. Wah, kurang ngopi orang ini. Enggak, ini saya lagi ngopi. Malah Konsep Tritunggal gak gitu. Bapak adalah Elohim, anak adalah Elohim, Roh Kudus adalah Elohim. Tapi Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapak. Gitu. Mereka bertiga beda. Tapi satu hakikat, sama-sama Elohim. Itu konsep Tritunggal yang bener. Weh, aku yang insapin dia jadi Tritunggal ya. Gimana sih bang? Lanjut, biar nggak ganggu. Ya udah nanya aja bang lah, nanya Muslim lah apa itu. Nanya lagi. Kalau nggak ada PlayStation, ayo. Ya udah kalau nggak ada PlayStation Bang Fathul Bari silakan Bang Fathul Bari. Siap Ustaz. Oke mantap lanjut. Otaknya tuh framing gini Ustaz. Umat muslim itu sangat-sangat diskriminatif. Contohnya untuk memilih pemimpin saja harus yang beragama Islam katanya Ustaz. Di surat Al-Maidah itu Ustaz katanya Ustaz. Monggo Ustaz. Nah, itu konteksnya itu. Kalau sekarang ya tidak masalah. Itu dalam konteks dulu peperangan dengan Harbi. Karena rawan, maka mendingan carilah. Yang kedua, karena dulu tuh kalau musyawarah sesama menteri-menteri atau apalah di masjid kan tempatnya. Kalau kebanyakan kan gitu, tempat mengajar di masjid. Sehingga masa mau non muslim, ibaratkan gitu. Tapi kalau sekarang tidak masalah, asalkan tapi kita sebaiknya yang beriman, lebih aman gitu loh. Jadi konteksnya itu karena saat itu memang di dalam peperangan dengan Harbi. Wong yang Muslim 70% ngapain ambil yang 6% sih bang? Iya, Ih kayak nggak ada lagi aja. 6% masih dibagi-bagi ya Ustaz ya. Nyeprit udah. Anggaplah 6% udah. Aduh tambahin lagi bang. Ayah Sawit selamat malam Ayah Sawit. Iwan bilang dilanjutin love orange-nya ya, tinggal dikit lagi yuk. Gimana Ayah Sawit selamat malam Ayah Sawit. Oke nggak ada. PlayStation Bang Judas Fadol. Bang Judas. Leomart dah dapat jawabannya, katanya perkataan Allah tapi nggak ada bukti Allah pernah berkata wa kallamallahu Musa taklima. Fadal Ustaz. Allah nggak ada bukti pernah berkata katanya. Fadal. dari Asyura ya, Abasyara ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Jadi Allah bicara dengan utusan itu dengan 3 cara. Bisa dengan cara wahyu. Jadi tidak pakai malaikat. Kayak Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu, itu wahyu namanya. Kayak ilham gitu. Au min wara'in hijab, atau di belakang tabir. Jadi Allah tidak menampakkan dirinya.
Ya. Terus atau yursila rasulan, mengutus malaikat. Makanya semua para nabi di dalam perjanjian lama itu semuanya pakai malaikat. Kenapa? Karena 2 Tawarikh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia. Jadi rata-rata malaikat. Seperti ke Musa juga benar kata Warokoh itu. Hadana Musa, yang menemui kamu di Gua Hira itu Muhammad, Namus. Namus ini pembawa berita hukum-hukum dari Tuhan, sebagaimana yang datang kepada Musa. Ya benar. Di Keluaran 3 ayat 2 atau Kisah Para Rasul 7, 30, 38, 53. Itu kan malaikat. Hadana Musa kata Warokoh. Atau kepada Abraham, Ibrahim, Kejadian 322 ayat 1 itu, ayat 11 atau ayat 15. Kepada Maria, Elizabeth, Elia, Zakaria, Yakub, itu semuanya malaikat. Berarti benar Al-Quran udah. Memang dengan cara itu, karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Gitu. Ada yang lucu lagi, makanya jangan bilang perkataan Allah, sebut saja perkataan perantara. Berarti Yesus ngomong Ya nggak bisa, karena gini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan adalah wahyu, firman-Nya Allah. Nah, firman-Nya Allah itu diberikan kepada umatnya. Ia tetap firman-Nya Allah, bukan Nabi Muhammad hanya melakukan perintah untuk disampaikan. Sama seperti Yesus. Kitab suci kan Injil itu katanya diklaim kitab suci karena firman Tuhan. Ya. Tapi kan bukan Yesus, bukan perkataan Yesus. Yesus mendengar. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan firman itu. Yohanes 17:8. Ya tetap firman Tuhan kalau kayak gitu. Sama seperti Nabi Muhammad, apa yang ku sampaikan wahyu. An-Najm ayat 3. Gitu. Kalau kan diklaim, loh kalau gitu jangan dikatakan firman Tuhan. Berarti Taurat, terus Injil, Quran bukan firman Tuhan berarti. Wong kalian mengklaim itu firman Tuhan. Gimana? Wong nyata-nyata bukan Tuhan yang ngomong. Gimana? berarti Yesus salah, Ustaz. Harusnya itu firman Yesus, bukan firman Bapa yang disampaikan ke Yesus, bukan. Firman Yesus itu. Gimana? Ayo. Ayo naiklah dulu. Dari tadi tarik jambak nggak mau, terus capek. Ada semut hitam sih. Ntar dulu Bang pencari ilmu. Santai aja, buat besok lagi. Mr. Joe, selamat malam Mr. Joe. Selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang ya. Wah, Ya alhamdulillah. Dan terjadi kata-kata Bang Judas. Gimana Bang? Ada pertanyaan Bang? Nggak mau cerita ya, baru lepas dari Komal itu. Jangan Bang. dinaikkan udah. Karena udah zaman. Bang, jangan ke room oten. Dah, clear, titik. Bukan Romaten, Room siapa? roomnya Pak Yusuf PI. Oh, Ya ada apa? Berita apa? Ayo. ada berita apa tuh? Di situ Oten berdebat sendiri tentang kitab Kejadian 3 1 sampai 5. Bang, dari terus- otennya Bang, jangan dibahas sudah Bang. Monolog nanti kita. Terus yang lucunya, Offset. yang lucunya di sini kejadian itu yang dianggap berdusta itu pertanyaannya Tuhan atau si ular maksudnya. Udah Bang, jangan diterusin, Prit. Udah. Belum selesai perdebatannya tadi sampai sekarang. Iya, ya udah. Nah, itu aja infonya. Oke, siap. Udah. Nanti kalau dilanjutin di sini monolog kita, udah. Prit. Ya, siap. Oke Ustaz Tahta, sudah jam 23.05. Fadol kalau mau ditutup dengan baca Fatihah bersama. Fadol Ustaz. Ya, sebelumnya karena kita istiqomah dari jam 8 sampai jam 11. Setelah itu room bebas sudah. Kalau jam 8 sampai 11
narasumbernya cuma saya, nggak boleh yang lainnya. Ditemani Ustadz Madu atau tengkolak-tengkolak subahar kata Ustadz Madu itu. Selain itu, dan ini juga udah tahu dari apologet ya, dari Bang Juma semuanya. Memang ini kegiatan kami. Ada yang dialog, ada yang komal buka tanya jawab ya sekarang ini. Subhat-subhat. Dan kami tidak langsung ditutup. Kita doa bersama supaya kita sedikit banyak bisa membantu saudara-saudara kita. Pertama saya mengucapkan terima kasih tetep layarnya, kok berhenti tetep layarnya. Juga yang gift apa semuanya kecil besar apa semua mudah-mudahan diberi diganti dengan yang lebih banyak. Yang sakit semoga dirinya atau keluarganya diberi cepat sembuh, dilancarkan rezekinya semuanya. Yang sakit ya, yang kena musibah mudah-mudahan diberi kesabaran, terus diberi cepat selesai ya ujiannya. Juga yang punya hutang mudah-mudahan dipermudah oleh Allah segera melunasi. Yang menjadi pekerjaan diberikan pekerjaan, dipermudahkan menemukan pekerjaan yang bagus, yang baik, Amin. yang halal, yang lancar. Juga yang punya istrinya yang hamil, mudah-mudahan nanti ketika melahirkan dipermudahkan. Amin. Juga Amin. diberi anak yang soleh-soleha, Amin. Ya Allah. yang taat kepada Allah, ahli agama, taat kepada orang tua. Amin. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera dipertemukan. Tolong aminnya yang semangat ayo. Amin. Iya gitu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Canggih. Lanjut. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu manfaat barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Amin. Ada banyak orang mencari ilmu, banyak ilmunya karena tidak barokah, tidak ada kebaikan pada dirinya. Sedikit kalau barokah, ziyadatul khair, tambah kebaikan. Maka kita minta ilmu yang manfaat barokah. Minimal apa yang kita ajarkan, sampaikan, apa yang kita dengar, mudah-mudahan menjadi tambahnya kuatnya iman. Kita harus bangga ya, Amin. mempunyai Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar Tuhan dengan dalil-dalil yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersatu, harus sayang. Al-muslimun ahun muslim, semua muslim itu bersaudara. Jangan ada iri hati, dengki, ya harus berbuat baik. Kita ini bersaudara, udah dipersaudarakan oleh Rasulullah, oleh Allah. Makanya di dalam Tasirul Halak itu ada kalimat gini: barang siapa yang menyambung persaudaraan, maka oleh Allah disambung. Barang siapa yang memutus persaudaraan, oleh Allah diputus. Misalnya saya sepupu dengan Madu, udah Madu, mulai sekarang kamu bukan saudaraku, ya diputus beneran oleh Allah. Tapi saya dengan Bang Yudas kenalnya di TikTok, tapi saya mengatakan, Yudas, Anda ini baik, mulai sekarang Anda saudara saya, saudara beneran, disambung oleh Allah. Walaupun tidak gitu, ada hadis, al muslimun ahun muslim, kita sesama muslim bersaudara seperti tubuh satu. Ya, apa? Tangan sakit yang kanan, kanan sakit, ya kamu bagus ya kiri, bukan. Satu tangan ini sakit, semua merasakan. Jangan gini, tangan kanan yang sakit, oh kamu tuh sakit, lihat lo kiri, jangan gitu, itu tangan kamu semua udah. Dua-duanya tanganmu, ya kayak gitu. Makanya kita di sini setiap akhir ujung acara kita sama-sama mendoakan. Kan kita nggak tahu saudara-saudara kita, apakah mereka punya hutang, apakah mereka sulit cari pekerjaan, apakah mereka sakit. Minimal kita bantu, doa bersama, enak kan? Daripada selesai acara sudah pamit, assalamualaikum. Nah, eman kan ini majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah. Eman kalau nggak diakhiri dengan doa-doa bersama, terutama yang terakhir kita kirim Fatihah kepada orang tua kita, guru-guru kita,
ya, atau saudara-saudara kita, tergantung siapa yang meninggal atau mau dikirim Fatihah ke siapa, apalagi ke orang tua, karena idama tabnu adam min qata'an amaluhu illa, kecuali 3 perkara. Ketika Ibnu Adam meninggal, putus dengan dunia, kecuali 3 perkara, diantaranya anak yang soleh solehah mendoakan. Makanya ayo kita kirim Fatihah ke orang tua kita. Fatihah kita niatkan, gampang. Ini kita kasih tahu yang singkat, yang padat. Caranya ngirim doa itu gini. Kalau Al-Qur'annya kita baca 1 juz, kita baca 1 ayat atau 10 ayat atau Yasin atau Waqiah. Caranya gini, kalau ingin ke orang tua, mau sesudah atau sebelum baca, ya Allah, bacaan pahala Fatihah saya hadiahkan kepada orang tua saya. Gitu kata ulama, mudah. Walaupun kita ada hafal ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa jami'il muslimina muslimat wal mu'minat summa la rusyabdu. Udah hafal panjang. Tinggal aja, ya Allah, Fatihah saya pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Itu. Ya kita kayak gitu. Mudah. Ya. Baiklah, ya. Kita baca 1 Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ya, mudah-mudahan amal baik diterima, semua kesalahannya dimaafkan dan diberi tempat di jannahnya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Kalau ada yang salah dari kami minta maaf. Baik sengaja atau tidak. Ya, saya mewakili yang di atas. Ingat, saya ini kakakmu atau adikmu. Kita semua ya, saudara. Saya sayang kepada kalian, kalian harus sayang ke saya. Ya, dan saya kalau saya ambil mantu apa? Oke. Kita akhiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Tahta sudah menemani kita dari awal sampai akhir. Dan dengan ditutupnya room resmi kali ini, resmi juga dibuka room bebas di malam ini untuk yang pertama kalinya setelah beberapa hari tidak ada room bebas. Ustaz, Oke. Sempet-sempetnya nyempilin Ustaz. Iya, adikmu, kakakmu jadikan mantu. Aduh, yuk ikhwan billah ya. Ustaz Tahta ada di keranjang kuning di bawah, silahkan dicek. Untuk yang lain yang mau bertanya, mau berdiskusi, silahkan kita naikkan satu persatu ya. Semuanya lah kita naikkan dulu. Oke.